Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres, partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan siang Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya. Kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk mengatakan sepatah dua kata-kata Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tangkap? Atau nama kita gitu ya? Gue pernah baru pernah bagi Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, salam kebajikan.
yang kami hormati, kami cintai kesempatan Pak Hasim. Beliau baru kita orangnya dan kita mainnya sampai tengah malam luar biasa. Saya tahu Bang Ridwan, Bang Noel, teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke KPU dan dari Prabowo itu banyak. Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi kenapa Kisah bertandakan beliau, ya pastilah. Karena memang saya beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, tidak teman. Beliau sampaikan Taiwan. Satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila kesempatan menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno. Saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah. Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin
semakin tambah usia kita semakin perasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun. Saudara, coba ini kita ingat ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya?
Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Apa maksudnya gitu? Gue pernah baru sama Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hashim. Beliau baru kita sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam. Luar biasa. Salam untuk Alhamdulillah, yang mulia, teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan ke Prabowo itu ada. Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan keikhlasan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kisum dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya Demokrat, anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hashim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini
ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden,
baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Tengah kita gitu. Gue pernah baru pernah Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami cintai Pak Hashim. Beliau baru kita korek
dan saya penanganannya sampai malam luar biasa. Salah itu. Alhamdulillah, yang mulia teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan dari Prabowo itu apa? Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan keikhlasan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kiswah dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya konglomerat. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa.
Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun. Saudara, coba ini kita ingat ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim.
tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hasim, beliau baru kita koranya dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Alhamdulillah, yang mulia teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke KPU dan dari Prabowo itu betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan keikhlasan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kiswah dan datang beliau, ya pastilah. Karena memang saya beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya konglomerat. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, sudah dapat teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran
seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin perasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto,
yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi kenapa aktivis dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Kadang-kadang sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Aku nangkap kita gitu ya. Gue pernah coba lu pernah sama Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang pertama kami cintai Pak Hashim. Beliau baru kita orangnya
dan di sana kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Saya tahu itu. Bang Budiman, Bang Noel, teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagi saya satu aja. Teman-teman bertanya, kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan menerima Prabowo itu apa? Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, kan? Itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Yusuf dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia itu. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila kesempatan menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang betul. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa
Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim.
tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya, dan sebagainya, ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan, ya. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan, ya, kepada mereka ini, ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah, ya, saudara-saudara, ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. So saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil, ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko semula. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah 2 kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Atau nak kita gitu ya. Gua pernah baru sama Bang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hasim, beliau baru kita sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Kalau Bang yang mulia, teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagi saya satu aja. Teman-teman bertanya, kenapa saya polisi yang boleh masuk ke KPU dan dari Prabowo itu betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kisum dan datang beliau, ya pastilah. Karena saya beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, sudah ada teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila kesempatan menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran
seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo sangat ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto,
yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka-mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Tenang aku tadi. Gua pernah baru sama Bang Iwan. Itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami cintai Pak Hashim. Beliau baru kita orangnya.
dan saya tidak mainnya sampai tengah malam luar biasa. Kalau Bang Ridwan, Bang Noel, teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagi saya satu aja. Teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan ke Prabowo itu banyak. Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan keikhlasan yang akan membangun bangsa Indonesia. Kan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kiswah dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia ini. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya Demokrat. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila kesempatan menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa
Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim.
tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah, sedikit Bang. Anak-anak sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu sudah ditangkap? Pernah aku tanya gue. Gue pernah baru pernah Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang pertama kami cintai Pak Hasim. Beliau baru tentang orangnya dan kita mainnya sampai tengah malam. Luar biasa. Salam untuk Alhamdulillah yang mulia teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya terisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan dari Prabowo itu apa? Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia. Kan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kiswah dan datang beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan. Satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang berguna. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran
seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan tonggak, salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto,
yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya, kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Pernah aku tanya. Gue pernah baru pernah Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang pertama kami cintai Pak Hashim. Beliau baru kita sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam.
luar biasa. Saya tahu itu. Bang Ridwan, Bang Noel, teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagi saya satu aja. Teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan dari Prabowo itu betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu urusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, kan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kiswah dan datang ke beliau, ya pastilah karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia itu. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan kebetulan. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi,
luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya, apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif, dan peristiwa tadi Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, tuh kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun. Saudara, coba ini kita ingat ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya.
Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Anak-anak sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu dari tempat? Pernah kamu tanya gue? Gua pernah baru sama Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hasim, beliau baru tentang Korea dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Kalau Alhamdulillah, dan mulia teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan dari Prabowo itu betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, kan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Yusuf dan datang beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan kebetulan. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan
Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah. Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia. Perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun. Komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya. Artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul. Luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun.
Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Anak-anak sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Pernah kamu tanya gue? Gue pernah baru sama Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, alhamdulillah, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hashim, beliau baru tentang sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Kalau alhamdulillah yang mulia teman-teman semua yang hadir di acara ini,
Bagi saya satu aja mungkin. Teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan menerima Prabowo itu kan? Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptakan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Eson dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya konglomerat. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan. Satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan kebetulan. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan, saya kenal. Sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah. Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo
serangan ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya, dan sebagainya, ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua.
tidak ada sogokan. Ya. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Anak-anak sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Pernah kamu sudah gitu ya? Gua pernah baru pernah Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hasim, beliau baru tentang orangnya dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Kalau Alhamdulillah, yang mulia, teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan menerima Prabowo itu, betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, kan? Itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Isom dan datang ke beliau, ya pastilah. Karena saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya Demokrat, anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan kebetulan. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan, saya kenal.
sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah, Bung Hatta saya kenal, Abdul Haris Nasution saya kenal baik, pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa merah putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya, apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo serangan ofensif, dan peristiwa tadi Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan tonggak, salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023.
Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. Saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. Saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk mulai. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya, boleh lah sedikit Bang. Anak-anak sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu jadi tempat? Pernah kamu tadi? Gua pernah baru sama Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, salam, salam kebajikan. Yang kami cintai Pak Hashim, beliau baru tentang sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam, luar biasa. Kalau Alhamdulillah, semuanya, teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke partai Gerindra dan menerima Prabowo itu, betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang
satu keputusan ciptakan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Eson dan datang ke Beliau, ya pastilah. Karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, kami dapat teman. Beliau sampaikan Taiwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan kebetulan. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah. Bung Hatta saya kenal. Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya. Apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo sangat ofensif. Dan peristiwa tadi, Panglima Belanda datang berunding dengan
perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia, Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa
apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So, saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko semula. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata-kata. Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Oh, sini saya tinggal polisi. Ya, boleh sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Atau nangkap kita gitu ya. Gua pernah coba lu pernah Bang Iwan. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami cintai kesempatan Pak Hasim. Beliau baru tentang sekolahnya dan kita mainnya sampai tengah malam. Luar biasa. Kalau Bang yang mulia, teman-teman semua yang hadir di acara ini, bagi saya satu aja. Teman-teman bertanya, kenapa saya polisi yang boleh masuk ke KPI dan dari Prabowo itu banyak? Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia, dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi dengan Pak Kisum dan rekan-rekan beliau, ya pastilah. Karena saya beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Ya, saya pun nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, sudah ada teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila sepakat menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu yang betul. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja.
bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno, saya pernah, Bung Hatta saya kenal, Abdul Haris Nasution saya kenal baik, pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak mengerti, saya kurang ingat pentingnya kota Solo ini dalam sejarah perjuangan bangsa, bahwa pertempuran 4 hari 4 malam di bulan Agustus tahun 49 merupakan ofensif kita terakhir untuk buktikan bahwa Merah Putih berkuasa di wilayah Republik Indonesia. Mengharukan. Saya tidak tahu, mungkin semakin tambah usia kita semakin terasa. Tadi saya lihat video tadi, luar biasa. Saya minta LVRI kalau bisa saya dapat kopinya, apalagi kalau ada video-video lain. Saudara-saudara, kenapa? Ada hal menarik. Kota Solo sangat ofensif, dan peristiwa tadi Panglima Belanda datang berunding dengan perwira komandan brigade dari Indonesia, perwira yang pangkat tertinggi di sekitar Solo Raya ini, komandan brigade. Kaget mereka melihat, loh, kok komandan brigade anak kecil umur 22 tahun, komandan brigade 22 tahun, saudara. Coba ini kita ingat, ya, artinya apa? Artinya bapak-bapak kita waktu itu sangat muda, tapi punya rasa tanggung jawab yang besar, punya kepemimpinan yang besar. Bahkan Sumpah Pemuda kita Oktober 1928 yang merupakan salah satu tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan kita, juga dideklarasikan, disusun oleh anak-anak muda umurnya 20 tahun semua. Ini sejarah kita. Ini saya kira pelajaran bagi kita semua. Jenderal Kolonel Belanda datang berunding, dia kira siapa ini? Panglimanya musuh, panglimanya Republikan yang kita perang selama sekian tahun. Saya ingin ketemu, tiba-tiba anak muda 22 tahun yang muncul, luar biasa. Jadi pemimpin kalau usia muda itu belum tentu tidak bisa, saudara sekalian. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yakin bahwa salah satu program bakal calon presiden, baca pres partainya, Prabowo Subianto, yaitu makan gratis bagi anak-anak dan ibu hamil bisa terrealisasi dengan dana sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Sudah sangat dihitung, kalau kita punya lumbung pangan, kecil itu urusan itu. Kalau lumbung pangan kita berhasil, kata Habibur Rahman ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 7 September tahun 2023. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyebut bahwa program itu sangat penting berkaitan dengan asupan gizi. Apalagi, kata dia,
Indonesia hingga kini masih memiliki persoalan kesehatan, yaitu stunting. Jadi kita perlu cari cara yang revolusioner, ujar dia. Melanjutkan pernyataannya, Habibur Rahman yakin program Prabowo ini berhasil meski menelan biaya fantastis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang bisa menghasilkan bahan pangan, dia mengatakan, program ini bisa terwujud. Negara kita, negara kaya kok, sumber daya alam, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden. Program makan gratis tersebut diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis, kata Hashim dalam diskusi Kenapa Aktivis Dukung Prabowo, di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa. Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan. Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu 400 triliun rupiah, ujar Hashim. Tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah, ya dan sebagainya ya. Dan pihak Prabowo, saya dan dari kami tidak memberikan 1 rupiah, 1 dolar, 1 euro, 1 yen kepada mereka ini semua. Tidak ada sogokan. Ya. Saya katakan lagi, tidak rupiah, dolar, yen, rubel, apa saja yang kami berikan ya kepada mereka ini ya. Ini menjawab tuduhan dan fitnah ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang dulu saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. So saya kira kita Indonesia Bersatu, kita baru nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Bersatu. Kita mungkin beda pendapat, tapi kita saudara, ya, kita saudara di semuanya. So, saya kira hari ini kita menyaksikan suatu kejadian yang mungkin dulu mustahil. Ya. So, saya kira itu sebagai pembukaan. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan kita Budiman Sujatmiko untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas kata pengantarnya. Mungkin sedikit kami juga minta dari Bang Iwan untuk menambahkan sepatah dua kata Bang Iwan untuk momen sebelumnya. Ya boleh lah sedikit Bang. Kata-kata sedikit Bang. Gimana kesan-kesannya waktu saya ditangkap? Apa nak kita gitu? Gua pernah coba lu pernah Bang Iwan. Itu kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu salam, nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami cintai kesempatan Pak Hashim. Beliau baru kita koranya dan kita kayaknya sampai tengah malam luar biasa. Kita langsung Alhamdulillah, yang mulia, teman-teman semua yang hadir di acara ini. Bagi saya satu aja, teman-teman bertanya kenapa saya polisi yang boleh masuk ke Partai Gerindra dan Presiden Prabowo itu banyak. Betul nggak? Ya, karena di dalam tubuh beliau ini terdapat memang satu keputusan ciptaan yang akan membangun bangsa Indonesia. Dan itu aja. Jadi oleh sebab itu nanti saya diskusi kenapa Pak Hashim bertanda tentang beliau, ya pastilah
karena memang saya lihat beliau luar biasa, sulit saya kapan yang kata-kata. Saya mau nangis kalau melihat beliau bagaimana totalitas kepada bangsa Indonesia ini. Beliau nggak butuh apa-apa lagi, adanya komentar. Anaknya sudah di Prancis, sudah ada pekerjaan, tidak ada teman. Beliau sampaikan Pak Iwan, satu saat kalau saya nanti dipanggil yang Maha Kuasa, apabila kesempatan menjadi presiden, saya bisa menyumbangkan tenaga, pikir, waktu dan ketemu. Prabowo dikabarkan telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program makan gratis itu diperuntukkan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya. Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo. Program ini menyasar ke 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak prasekolah. Selain itu, 77 juta ibu hamil juga bakal menikmati program serupa. Adapun program ini akan memakan biaya sekitar 400 triliun rupiah dalam setahun. Program ini akan direalisasikan melalui badan usaha milik desa, BUMDes, dan koperasi. Hasim pastikan, tak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam program tersebut. Formal normal. Saya hari ini ucapkan terima kasih. Hari ini bahkan sebagai Menteri Pertahanan saya mendapat pelajaran, seolah saya dapat peringatan. Tadinya saya bertanya juga, bayangkan saya seorang yang kenal Angkatan 45 dari dekat. Hampir semua pelaku-pelaku sejarah pernah bersentuhan. Saya kenal sebagai anak kecil, sebagai remaja, dan sebagai perwira remaja. Bahkan saya pernah diangkat-angkat oleh Bung Karno. Saya pernah, Bung Hatta saya kenal, Abdul Haris Nasution saya kenal baik. Pelaku-pelaku sejarah, Jenderal Soeharto pun saya kenal baik. Kenapa saudara ketawa? Saudara nggak percaya? Saya sering makan siang sama Pak Harto. Hampir semua presiden Republik Indonesia saya kenal. Pak Habibie saya kenal. Gus Dur saya kenal. Ibu Megawati saya kenal. Pak SBY saya kenal. Presiden Joko Widodo apalagi. Jadi saudara-saudara, saya saja, maaf, saya minta maaf, saya tidak